tes cek. Udah ready. Oke. Bye. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semuanya yang ada di rumah, yang lagi santai, lagi belajar lah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Suaranya kecil dikit, bersemangat ya udah. Nah, segini aja cukup ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Seperti yang kita lihat di sini, kita udah punya pembelajaran kita pada hari ini, lanjutin yang kemarin, yaitu tentang komponen utama sebuah komputer. Lanjut ya. Oke, melanjutkan yang kemarin, dapat kita pastikan itu ada 4 yang berpengaruh dalam komponen utama komputer kita. Kalian bisa hafalin, ada 4. Yang pertama ada perangkat masukan, terus ada perangkat pemrosesan, yang ketiga perangkat penyimpanan, dan keempat perangkat keluaran. Bahasa Inggrisnya juga dihafalin. Input device, process device, storage device, dan output device. Kita bakalan bahas satu-satu ya. Oke, yang perangkat masukan, seperti yang Bapak bilang kemarin, kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, halaman 3. Di situ ada perangkat masukan. Kalau dalam kata-kata di sini tuh, perangkat masukan merupakan perangkat yang memberikan sinyal masukan kepada sistem komputer. Sinyal input adalah segala sinyal yang diolah oleh sistem komputer. Jadi itu kalau bahasa Bapak, gampangnya Bapak, semua alat-alat komputer yang sifatnya untuk memberikan perintah kepada komputer tersebut atau memasukkan data kepada komputer tersebut, itu disebut dengan perangkat masukan. Contohnya di sini keyboard, kita ngetik, kita kan nyuruh untuk membuat sebuah kata-kata di sebuah komputer, kita memberikan masukan kepada komputer. Nah, nanti ditampilkannya itu output sama komputer. Ada mouse juga sama, perintah buat klik ini, klik itu. Scanner buat dia memproses sebuah gambar atau tulisan, di scan, nanti gambarnya bisa dihasilkan di layar kalian atau dicetak di printer. Ada trackball sama kayak mouse. Terus ada digitizer buat gambar, kamera buat ngambil gambar, mikrofon buat memasukkan suara. Nah, ini semuanya perangkat masukan atau input device ya. Terus yang kedua, perangkat pemrosesan. Perangkat pemrosesan ini disebut dengan mikroprosesor. Kalau tadi perangkat input ada banyak, perangkat pemrosesan itu cuman ada 1 yang namanya mikroprosesor atau CPU. CPU dalamnya ada mikroprosesor yang kecil. Nah, dia itu bertugas untuk menerima masukan dari input, diproses, dan jadi sebuah output. Pokoknya sistemnya itu input, proses jadi output. Diproses dulu, dia nerima dulu, diproses sama dia dikeluarin jadi output. Oke, mikroprosesor itu ada 2 jenis. Yang pertama control unit, yang kedua arithmetic logic unit. Nah, susah buat nyebutnya. Bertugas menerjemahkan dan mengatur instruksi secara berurutan untuk diteruskan ke ALU. Jadi CU ini tugasnya kayak bagi-bagi tugas dia. Bagi-bagi tugas gimana maksudnya? Nih kalau misalnya si keyboard ini kan ketikan, berarti diterima sama si CU ini, berarti dikirimnya untuk proses tugas mengetik. Begitu juga mouse diterima tugasnya buat mengklik. Terus mikrofon diterima tugasnya buat masukin suara. Ini tugasnya si CU, diterusin ke ALU. Sedangkan ALU ini fungsinya ini lebih kepada dalam intinya ya, berfungsi untuk memproses perhitungan aritmatika seperti penambahan, pengurangan, dan juga operasi-operasi logika. Proses perkalian dan pembagian diproses berdasarkan perhitungan penambahan. Ini bukan selalu melulu tentang pengurangan penambahan kayak macam-macam kalkulator ya.
Tapi pengurangan penambahan ini seperti kalian misalnya ngetik di keyboard itu kalian pencet Ctrl C untuk apa? Untuk mengcopy. Nah, untuk copy itu kan ada proses dia campuran antara kontrol dengan huruf C. Nah, perintah tersebut pemrosesannya itu diproses sama si ALU. Tadi si CU-nya cuman deteksi doang. Yang ngirim masukan ini siapa? Keyboard atau mouse. Nah, kalau si ALU ini lebih kepada perintahnya itu apa. Nah, gitu seperti itu. Lanjut lagi. Nah, perangkat penyimpanan atau storage device. Di sini dibagi menjadi dua, ada read only memory atau ROM, memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak dapat diubah atau dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Tuh contohnya ada tuh, dia ada di dalam sebuah komputer di perangkatnya, seperti itu tuh kalau ROM. Dan satu lagi ada random access memory, memori yang dapat diakses secara random. Nah, maksudnya kayak gimana? Untuk lebih jelasnya Bapak coba kasih kalian sedikit pengertian tentang yang namanya si ROM dan si RAM, adik kakak. Oke, kalian udah lihat sini gambar. Kalau ROM itu sifatnya itu sudah ada ya, sudah ada di komputer kalian dan tidak bisa diubah. Contohnya kayak sistem daripada komputer tersebut. Misal, nah seperti ini nih, device name-nya desktop 300T4H, prosesornya ini. Jadi yang sudah asli dari bawaan pabrik itu nggak bisa diubah sama si ROM, udah bawaannya dari sono, nggak bisa diganti-ganti, udah kepada ID-nya nggak bisa diganti. Terus juga model ROM itu kayak semacam dia itu kalau mati dan dihidupin lagi komputernya itu nggak berubah memorinya. Aduh, kalian masih bingung. Gini. Kayak semacam nih di depan nih. Bapak nempatin OBS di sebelah sini. Bapak nempatin recycle bin sebelah sini. Ketika kalian shutdown dan kalian hidupin lagi, ini tempatnya nggak berubah, nggak balik lagi ke awal. Ini yang namanya fungsi dari si ROM. Dia bisa menyimpan dalam keadaan waktu dimatiin, pas dihidupin lagi dia masih ingat, memori dia masih ingat dengan keadaan sebelum dimatiin. Tetapi kalau si RAM itu tugasnya pas waktu hidup aja, pas waktu komputernya lagi hidup dia bisa melakukan tugasnya. Contohnya apa nih? Kalau si RAM itu lebih spesifik, lebih kecil. Contohnya kita buka ini, nah terus kita buka ini, kita buka ini. Ketika kita tutup lagi, bukan tutup di X ya, ditutup aja, di kebawahin ya, kita masih bisa buka ini lagi, kita masih bisa buka ini lagi, kita masih bisa buka ini lagi. Kenapa? Ini sebenarnya proses yang susah yang dilakukan oleh sebuah mesin, tapi dia bisa melakukannya karena dia punya RAM. Semakin RAM-nya semakin besar, dia semakin ingetannya itu semakin kuat untuk kalau buka ini dia masih kebuka. Kalau RAM-nya kecil, ketika kita buka ini, kita tutup, kita buka lagi, dia akan berat, dia ngingetnya bakalan susah. Makanya itu fungsi RAM-nya semakin gede semakin enteng, kayak sebuah HP ya. HP kalau RAM-nya semakin besar, ketika kalian buka aplikasi ini, terus balik lagi buka aplikasi YouTube, balik lagi buka aplikasi game, dia gamenya nggak bakal ketutup, tapi gamenya bisa kita lanjutin mainnya. Nah, itu fungsinya RAM. Sedangkan ROM yang tadi, dia ketika dimatiin dan dihidupin lagi, dia tetap bisa ingat. Tapi kalau si RAM ketika
pada waktu dihidupin aja. Itu perbedaan sirom sama siram. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, yang terakhir adalah perangkat keluaran. Setelah dia menerima input, setelah dia diproses, kayak tadi kita ngetik di keyboard, diproses sama si CU dan si ALU, lalu kita menghasilkannya di mana? Contohnya di monitor, contohnya hasilnya di printer, contohnya hasilnya di speaker. Kalau kita nyetel musik, kita kan memberikan perintah nih, ngeklik di komputer kalian, ngeklik sebuah musik, klik. Nah, kita mau melakukan perintah buat ngidupin sebuah musik. Nah, outputnya bisa ke speaker, bisa ke headphone. Dan kalau kita ngetik, hasilnya bisa ke monitor, bisa ke printer atau ke LCD. Agak berat ya pembelajarannya ya. Cuman kalau kalian pahami secara lebih spesifik, lebih detail, kalian pelan-pelan gitu belajar sambil kalian buka-buka bukunya, sambil kalian dengerin Bapak, insya Allah lama-lama kalian paham. Yang penting dibaca-baca terus. Selain didengerin penjelasan, kalian juga harus baca dan coba-coba yang ada di komputer kalian biar kalian lebih paham. Oke, terima kasih. Dibaca-baca lagi bukunya, paketnya halaman 1 sampai 7. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalau yang masih bingung, coba diulangin lagi videonya, diulangin lagi. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.